Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini, kita akan membahas dua fungsi penting dalam manajemen, yaitu pelaksanaan, actuating, dan pengawasan, controlling, yang disusun oleh saya, Andi Mardiana Padupai. Materi ini relevan untuk berbagai bidang, termasuk manajemen pendidikan, membahas konsep dasar fungsi manajemen, khususnya pelaksanaan dan pengawasan. Pelaksanaan sendiri adalah fungsi yang memastikan rencana dapat dijalankan secara efektif. Sementara pengawasan bertujuan memantau dan mengevaluasi implementasi untuk memastikan keberhasilan. Literatur yang disebutkan, seperti karya Terry dan Cons, memberikan panduan untuk memahami teori klasik hingga modern tentang fungsi manajemen. Buku-buku ini sangat penting untuk memperdalam pengetahuan kita mengenai bagaimana pelaksanaan dan pengawasan diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk dalam dunia pendidikan. Fungsi manajemen dalam pendidikan mencakup 4 aspek utama. 1. Perencanaan adalah langkah awal dalam menentukan tujuan dan strategi lembaga pendidikan. Ini melibatkan penetapan kurikulum, program, dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai standar pendidikan. 2. Pengorganisasian memastikan bahwa sumber daya manusia dan non-manusia diatur dengan baik melalui pembagian tugas dan wewenang, sehingga rencana dapat diimplementasikan dengan lancar. 3. Pelaksanaan adalah tahap di mana semua anggota organisasi digerakkan untuk menjalankan rencana yang telah dibuat dengan penekanan pada kepemimpinan, motivasi, dan komunikasi yang efektif. 4. Pengawasan adalah fungsi penting untuk memantau dan mengevaluasi kinerja organisasi, memastikan semua berjalan sesuai rencana, dan melakukan perbaikan jika terjadi penyimpangan. Dengan memahami keempat fungsi ini, manajemen pendidikan dapat berjalan efektif untuk mencapai visi dan misi lembaga. Fungsi pelaksanaan adalah proses menggerakkan dan mengarahkan anggota organisasi agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Bertujuan mendorong semua pihak bekerja sesuai perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Tujuan pelaksanaan antara lain meningkatkan semangat kerja tim, memastikan bahwa tugas dijalankan sesuai standar yang telah ditetapkan, dan menjaga harmoni dalam pelaksanaan tugas. Dengan begitu, pelaksanaan menjadi salah satu kunci keberhasilan organisasi untuk mencapai visi dan misinya. Pelaksanaan dalam manajemen tidak hanya berfokus pada menjalankan rencana, tetapi juga memastikan adanya beberapa aspek penting untuk mencapai hasil yang maksimal. 1. Kepemimpinan adalah kunci utama. Pemimpin harus mampu memotivasi, mengarahkan, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi tim. 2. Motivasi berfungsi sebagai pendorong produktivitas. Pemimpin perlu memahami kebutuhan tim dan memberikan dukungan sesuai kebutuhan mereka. 3. Komunikasi sangat penting untuk menjelaskan tujuan, peran, dan tanggung jawab setiap anggota tim, sehingga tidak ada kesalahpahaman dalam pelaksanaan tugas. 4. Pengambilan keputusan harus dilakukan dengan cermat, memastikan bahwa setiap keputusan mendukung kelancaran operasional dan pencapaian tujuan organisasi. Pelaksanaan dalam pendidikan tidak dapat dilakukan sembarangan. Ada langkah-langkah penting yang harus diterapkan. 1. Mendistribusikan tugas sesuai keahlian dan minat. Ini memastikan bahwa setiap tugas dikerjakan oleh orang yang tepat sehingga hasilnya optimal. 2. Memotivasi staf dengan memberikan pelatihan, insentif, atau program peningkatan kapasitas yang membuat mereka merasa dihargai dan lebih produktif. 3. Mengkomunikasikan visi dan misi organisasi kepada semua anggota, sehingga mereka memahami tujuan bersama yang harus dicapai. 4. Membangun hubungan kolaboratif yang harmonis antar pihak untuk menciptakan sinergi dalam pelaksanaan program pendidikan. Langkah-langkah ini menjadi dasar penting untuk memastikan rencana pendidikan dapat dijalankan dengan sukses. Pengawasan adalah salah satu fungsi penting dalam manajemen pendidikan. Proses ini melibatkan pemantauan pelaksanaan kegiatan, menilai apakah pelaksanaan sudah berjalan sesuai rencana, dan melakukan tindakan korektif jika ditemukan penyimpangan. Tujuan utama pengawasan adalah memastikan bahwa setiap program berjalan secara efisien dan efektif. Fungsi ini juga membantu mendeteksi kendala yang muncul selama pelaksanaan dan mengambil langkah perbaikan yang diperlukan. Dengan demikian, standar kualitas pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Pengawasan dalam manajemen tidak hanya sebatas memantau,
tetapi juga melibatkan beberapa aspek penting yang berfungsi untuk menjaga kualitas pelaksanaan. 1. Standar dan kriteria pengawasan. Standar ini ditetapkan untuk menjadi acuan dalam mengevaluasi apakah pelaksanaan sudah sesuai dengan target atau belum. 2. Pemantauan dan pengukuran kinerja. Proses monitoring dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa setiap langkah pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencana. 3. Evaluasi hasil. Hasil akhir dari pelaksanaan dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. 4. Evaluasi ini membantu mengidentifikasi kesenjangan antara apa yang direncanakan dan apa yang dicapai. 4. Tindakan korektif. Jika ada penyimpangan, tindakan perbaikan dilakukan untuk mengembalikan pelaksanaan ke jalur yang benar. Aspek-aspek ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses pengawasan tidak hanya mendeteksi masalah, tetapi juga memberikan solusi yang efektif. Langkah-langkah pengawasan dalam pendidikan mencakup proses yang sistematis untuk menjaga kualitas pembelajaran dan pencapaian tujuan. 1. Standar kualitas. Langkah awal adalah menetapkan standar untuk pembelajaran, kurikulum, dan evaluasi akademik yang menjadi acuan dalam proses pengawasan. 2. Pemantauan dan evaluasi. Kinerja tenaga pengajar dan program dipantau untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai rencana. 3. Evaluasi berkala. Evaluasi dilakukan secara terjadwal, misalnya bulanan atau tahunan, untuk mengukur pencapaian dan mencari peluang perbaikan. 4. Hasil evaluasi. Hasilnya dimanfaatkan untuk menyusun program perbaikan, seperti pelatihan atau perubahan kebijakan. 5. Laporan pengawasan. Laporan ini menjadi bukti pertanggungjawaban dan dasar untuk pengambilan keputusan lebih lanjut oleh pimpinan lembaga pendidikan. Langkah-langkah ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap program pendidikan berjalan sesuai dengan visi dan misi lembaga. Pelaksanaan dalam manajemen pendidikan adalah proses menggerakkan anggota organisasi untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, 4 elemen utama yang mendukung pelaksanaan adalah 1. Kepemimpinan. Peran pemimpin sangat penting dalam memberikan arahan dan motivasi. Contohnya, kepala sekolah memberikan panduan kepada guru untuk menerapkan pembelajaran aktif. 2. Motivasi. Guru diberi ruang untuk berinovasi dan penghargaan sebagai bentuk pengakuan atas hasil pembelajaran yang baik. 3. Komunikasi. Melalui rapat mingguan, kemajuan program dievaluasi dan hambatan diidentifikasi serta diselesaikan bersama. 4. Pengambilan keputusan. Guru memiliki otonomi untuk menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan siswa, sehingga pembelajaran menjadi lebih relevan. Studi kasus ini menunjukkan bahwa pelaksanaan yang efektif membutuhkan koordinasi dan dukungan dari semua pihak. Pengawasan dalam manajemen pendidikan adalah proses yang mencakup pengaturan standar, pemantauan kinerja, evaluasi hasil, dan tindakan korektif. 1. Standar dan kriteria. Institusi pendidikan menetapkan standar berbasis akreditasi untuk memastikan kualitas pendidikan yang relevan dan kompetitif. 2. Pemantauan kinerja. Umpan balik mahasiswa dan survei digunakan untuk menilai kinerja dosen dan staf, memastikan mereka memenuhi ekspektasi pendidikan. 3. Evaluasi hasil. Perbandingan hasil pembelajaran dengan target kurikulum membantu mengidentifikasi kelemahan dan peluang perbaikan. 4. Tindakan korektif. Jika ditemukan masalah, tindakan seperti pelatihan atau revisi kurikulum dilakukan untuk memastikan keberlanjutan kualitas. Studi kasus pada slide ini menunjukkan bagaimana evaluasi kualitas pembelajaran di perguruan tinggi dapat diterapkan secara terstruktur. Referensi ini adalah sumber utama yang digunakan untuk menyusun materi. Ingat ya nak, kalau kalian gak kaya, kalau gak good looking, kalau bukan keturunan bangsawan setidaknya kamu harus pintar dan manjada wajadah.